Wako awa Ciko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish, akhirnya bertemu lagi dengan Sobat Podisperi, podcast Islam Pemuda Negeri. Lama banget ya kita udah gak bertemu, gak bersalam sapa Iya ya. nih, setelah melewati hari-hari CIS yang sangat melelahkan ya. Melelahkan banget. BTW nih ya, by the way, teman-teman sobit kan jadinya sobat dong, sobat ya ampun, dong. Sobitnya apa disambit? Sobat podcast nih ya, apa kabar nih? Ya, semoga baik-baik aja di Iya, sana ya. amin. Amin. Yang mendengarkan di mana ataupun yang sedang dalam perjalanan ataupun lagi makan sambil dengerin suara kita ya. Lagi tiduran ngadep kiri ya kan, lagi di kamar mandi. Wih, bisa Lagi ya berabe, kan? lagi Temen ngobrol gitu kan. Sebelum ke materi episode kedua nih, tadi kan baru perkenalan kecil tuh kan. Masa segitu doang gak sih? Harusnya kan kita kan perkenalannya tuh Lebih ya, dalam lebih gitu. dalam gitu kan. Tak kenal maka Tak aruh. maka taat. Bener Sayang. banget. Bener banget kan. Jadi di sini aneh Najwa Afifah ya awal lah ya, orang-orang manggilnya awal nih. Akhirnya perdana ngisi podcast episode 2. Iya. Kalau boleh tahu nih ya teman-teman, tahu nggak sih? Aku tuh nggak sendiri doang, ada temennya juga dong. Ya kali kan kita ngobrol sendiri doang. Ya nggak mungkin dong. Iya, berat banget. Ada yang jawab nih. Siapa sih yang jawab terus nih? Nah, kalau yang ini aku namanya Kak Ciko. Ciko bagi dua. Ciko bagi dua. Bukan. Bukan ya, Beda. cukup aja itu. Oke, kali ini kita mau bahas apa sih, Kak? Kalau yang kali ini nih bahasanya udah beda lagi soalnya. Nggak ngelanjutin tentang LGBT lagi. Lebih dalam apa gimana nih? Lebih keluar, lebih dalam dong. Lebih dalam. Apa tuh? Ban dalam. Ban dalam enggak dong, masa ban dalam buat mobil nih? Oh. Ya emang sih. Ini perumpamaannya kayak hampir kayak ban dalam. Kayak ban sensitif. apa? Oh, sensitif. Apa tuh? Kan Hati. kalau- aduh, ternyata ditembak ya guys. Aduh. Terlalu ada bel guys ternyata. Bel apa ini? Kayaknya anak lima kenal nih yang kangen-kangen sama bel-bel tidur atau bel tangpis nih. Ya. Boleh dengerin dulu Ini ya bel nih. sebentar nih. Kalau kata orang loro bel kereta api. Bel kereta api Al Hikmah. Neng 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 neng. Lanjut. Pas banget nih nembaknya. Tuh langsung pas emang hati. Emang Aduh. kita mau bahas hati. Hati. Mau bahas tentang perasaan. Perasaan apa tuh? Kalau di hati itu kan kalau kayak cinta ya kasih sayang gak sih? Iya ya. Kalau nggak sakit hati. Aduh, sakit hati. Jangan dong. Enggak ya, kita Kita main senang-senang aja. buruk gitu ya. Di sini kita cintanya cinta yang aman ya, guys. Aman doang. Maksudnya aman tuh ke keluarga, Iya bener, ke temen gitu, temen temen, deket, ke apa guru-guru. gitu ya. Nih ya, Kak. Tapi kalau ngomong-ngomong soal cinta nih, secara universalnya lah, secara menyeluruhnya, pasti kita tahu nggak sih kalau hal itu tuh berkaitan banget sama yang namanya perasaan kasih sayang yang kita salurin buat orang-orang terdekat kita, ya nggak? Bener, karena emang wajib gak sih kita punya rasa cinta ke keluarga, guru-guru, dan pasti ke teman-teman kita masih nggak dicintai balik. Ya, friendzone. Friendzone. Kawan nih friendzone ternyata ya, guys. Enggak dong, kan itu bahasanya gitu kan, nggak dicintain balik gitu. Iya. Nah, tapi kalau ngomong nih, Kak, kayak cinta tuh kayak penguat hidup gitu nggak sih, kayak pemanis gitu. Bener banget. Iya, tahu. Iya, soalnya coba kalian bayangin, kalau misalkan kalian hidup tanpa cinta dari keluarga, kalian nggak mungkin nggak sih bisa hidup sendiri tanpa cinta dari keluarga? Jadi kayak banget. penguat gitu. Nah, terus kalau misalkan nih kalian sama teman-teman kalian gitu, kan pasti kalian butuh warna dalam hidup kalian, butuh pemanis gitu. Jadi kalian tuh pasti butuh cinta dari teman-teman kalian, dari sahabat kalian, buat bisa mewarnai hidup bareng-bareng.
gitu. Ya nggak? Aduh, Cinta kayaknya kan dalam banyak ya artinya ya. Iya, bener Bukan banget. cinta lawan jenis doang. Cinta yang nggak disalahgunain. Kan kemarin kita udah bahas tuh ya episode 1. Iya. Nah, makanya kali ini jangan sampai salah kaprah lagi gitu. Bahas-bahas tentang cinta, kali ini kita bakal bahas tentang bahasa cinta. Aduh, bahasa cinta, love language. Bener banget. Ini kayaknya nggak sih kok suka baca platform-platform di Twitter gitu ya? Iya, bener banget tuh. Suka Soalnya- lewat gitu di beranda IG. Marak gitu ya. Iya. Kayak itu tuh kan emang lagi marak-marak banget, tapi kadang cuma kayak love language kamu apa sih? Terus kita kayak tahu ya artinya apa. Nah, terus kayak Dari- apa sih love language tuh kayak daripada kita kepo dan akhirnya nggak tahu-tahu terus, mendingan kita cek ke sini, kita definisiin apa itu love language. Jadi langsung aja coba apa? konsep love language atau bahasa cinta itu pertama kali dikemukakan oleh orang Amrik nih, orang jauh, orang jauh. Amerika kita USA, namanya Dr. Gary Chapman. Itu tuh kalau nggak salah tuh tahun berapa ya? Kalau nggak salah tuh tahun 1992. Nah, pokoknya Dr. Gary Chapman tuh dia tuh seorang konselor gitu di sono lah. Ya di Amrik, ya, Oh, di sono ya. di negaranya. Nah, dia tuh seorang konselor di pernikahan dan kekeluargaan. Nah, setelah kan banyak nih pasien-pasiennya nih, setelah dia amati, kok kayak permasalahannya tuh kayak nggak beda jauh gitu. Terus akhirnya si dokter Gary Chapman itu dia ngamatin hal itu gitu. Dan akhirnya dia nemuin teori ini, teori love language. Jangan-jangan buku yang judulnya The Five Love Language, How to Express Heart, apa ya, apa itu Heartfelt Commitment to Your Mate tuh jangan-jangan punyanya Dr. Gary Chapman. Iya bener banget tuh. Oh ya, Ada nggak sih di ampun. perpus kita? Ada. Iya kalau nggak salah sih ada. Makanya ini tuh harus pinter-pinter nih. Perpus Alikma nih sangat limit. Gitu Iya, kan. limit. Limited gitu kan. Udah kita bahas ke love language dan Gary Chapman ya. Di situ tuh di buku ini nih ya, kita bahas ke bukunya nih sekarang. Di bukunya nih ngebahas tentang macam-macam cara orang berkomunikasi dalam suatu hubungan yang baik, tentu aja nih yang baik ya. Iya. Nggak toksik, nggak hubungan yang toksik gitu deh pokoknya. Bukan. Bukan, itu tidak termasuk gitu kan. Terus di buku itu tuh dia bagi lagi jadi 5 jenis. Nah, 5 jenis ini apa aja ya? Nah 5 jenis itu ada banyak. Ini bukan bahas 5 jenis itu bukan bahasa Indo, bahasa Inggris bukan gitu. Beda ya? Beda. Ada bahasa cinta nih ya. Bahasanya bahasa cinta. Nah, oke, singkatnya mah kayak love language tuh cara seseorang buat ekspresiin rasa cinta dia kepada orang lain gitu. Beda-beda ya? Iya, Kalau beda-beda. Jadi contohnya, ekspresiin. kalian lagi ada di acara ulang tahun Kak Awa nih. Kak Awa lagi ulang tahun, lagi Sweet Seventeen. Oke. Nah, misalkan aku sebagai teman nih, aku ngasih Kak Awa tuh hadiah gitu. Kado gitu ya. Iya, ngasih kado. Tapi ibunya Kak Awa tuh misalkan dia misalkan beliau sombong banget nih orang. Iya, Nah, iya. beliau Apa nih? beliau tuh misalkan ngasih apa ya, ngasih misalkan tiket jalan-jalan bareng sekeluarga gitu. Terus adiknya Kak Awa beda lagi ngasihnya. Adiknya Kak Awa ngasih kayak ucapan-ucapan gitu, ngasih kayak doa-doa. Pokoknya beda-beda lah cara orang nyampein rasa sayangnya. Iya, beda-beda. Iya, tapi tetap sama aja kok intinya. Intinya kayak kita semua tuh sama-sama sayang sama Kak Awa. Gitu. Jadi baper. Ternyata yang kalau dipikir itu semua orang tuh sayang, tapi beda Iya. caranya ya. Iya, gitu. Nah, itu yang dinamain love language. Kebanyakan netting ya, emang bocah labil. Mm-mm. Jadi dikiranya orang-orang nggak sayang sama aku, padahal cara orang-orang tuh beda-beda ya. Iya. Nah, pasti kalian juga ngerasa kan kalau ke temen yang kalian sayang banget, pasti kalian bakal ngelakuin sesuatu sebagai bentuk sayang kalian kan? Iya, bener banget tuh. Itu tuh namanya love language. Sobat-sobat nih, ada apa aja sih love language tuh? Kan tadi ada berapa tuh love language? Ada 5. 5. Mari kita check it out ke 5 jenis love language. Kita langsung
ke intinya aja nih, guys. 1. Physical touch, sentuhan fisik. Nah, coba deh kalian perhatiin orang-orang di sekitar kalian. Kalian punya temen nggak yang kalau lagi jajan tuh sambil ngobrol ngerangkul pundak kalian, atau lagi nebengin dia pulang sekolah, dia sambil pegangan pundak kalian, atau bahkan sambil nepuk-nepuk punggung kalian aja? Atau siapa di sini nih yang ayah atau ibunya jarang banget nih bilang sayang ke kamu karena emang pendiam atau gengsi kali ya? Cila gengsi. Gengsi besar gitu. Tapi suka banget ngusap-ngusap rambut kamu lah, tangan kamu lah, peluk-peluk lah, atau tiap kamu pulang sekolah disambutnya dengan cara dipeluk gitu kan, kayak tadi itu dipeluk Caila. Bisa jadi nih orang-orang yang melakukan hal itu ke kamu melalui itu physical touch atau sentuhan fisik. Gitu deh bahasa cinta, dia menyalurkan rasa sayangnya tuh dengan physical touch gitu. Ya, jadi kalau orang tua kalian suka meluk-meluk kalian tuh tandanya ini ya, love language-nya physical touch berarti ya kayak. Ya bisa juga diborong semuanya tuh yang suka Oh, kata-kata, diborong. aduh, usap-usap. Jadi jangan heran ya kalau temen kamu atau bahkan kamu sendiri orangnya gemesan gitu. Oh, berarti karena itu physical touch itu ya, Kak? Iya, gemes banget, aduh pipinya gemoy banget, pengen dikunyuk-kunyuk. Nah, berarti orang yang love language-nya physical touch ini mereka tuh ngerasa seneng atau gembira gitu pas mereka nunjukin caranya dengan sentuhan fisik Gitu. Ya sentuhannya giu-giu aja gitu kan, cukup kok, itu tuh udah bahagia cubit-cubit banget. dikit gitu. Berarti yang kalau penting- kalian suka nyubit-nyubit adik kalian, berarti itu kalian tadinya love language-nya physical touch. Lanjut, next ke nomor 2, ada word of affirmation, kata-kata penegasan nih. Duh, kayaknya susah banget nih yang baper dengan kata-kata. Waduh. Ini kayaknya masuk nih. Buat orang dengan tipe love language word of affirmation, terkadang memang kata-kata lebih berbicara dibandingkan aksi nyata. Waduh. Tuh kan dari bahasanya aja udah mendengar kata-kata yang meyakinkan dan murni dari hati sangat berharga buat mereka. Jadi kayaknya mereka gampang luluh gitu ya sama kata-kata. Apalagi kalau misalnya dipuji anak kecil nih, anak kecil kan suka jujur ya Kak Cika. Aduh, Iya. kayaknya langsung nggak bisa tidur ini mah. Dia sama-sama ibu kantin kalau bilang, "Iya, Neng, gelis tuh." Ibu kantin mana bisa ngebohong gitu ya kayak temen kita gitu ya. Aduh. Dia langsung luluh gitu. Terus nih, kalau Kak Ciko sering lihat di film-film, pasti tokohnya menyatakan cinta dengan I love you. Aduh. Gitu kan? Nah, orang dengan tipe love language ini cocok banget nih sama perlakuan seperti itu. Kata-kata yang diucapkan langsung atau melalui pesan mempunyai efek yang besar bagi mereka. Baik itu mengucap sayang, mengapresiasikan kebanggaan, atau memberi semangat secara verbal, punya efek yang mendalam bagi mereka loh. Tapi sebaliknya juga nih, perkataan yang kasar dan tidak mengenakan hati itu dapat memberi efek yang lebih buruk buat mereka. Jadi ya bukan baperan sih, cuman Ya, mereka namanya tuh punya hati gitu ya. iya, so mereka tuh lebih apa ya? Apa sih namanya? Berperasa. Iya, lebih mikirin kata-kata yang keluar dari mulut orang lain gitu. Mau perlakuan kamu gimana pun, kata-kata lebih penting gitu kan. Aksi mah kalah gitu dari kata-kata. Tapi ingat juga nih, baik buat orang yang tipe love language ini ataupun tidak, kita harus selalu berpikir dulu sebelum mengutarakan perkataan kita ke orang lain. Oh Ya, iya. soalnya yang tadi bener aku ya. bilangin nih Kak, orang yang love language-nya word of affirmation ini, dia tuh gampang sakit hati sama kata-kata yang dikeluarin sama orang lain. Iya bener, kita kan gak tahu hati orang-orang ya. Iya, Lagi makanya. baik atau enggak. Tuh ya guys, Bener-bener kita Jadi, harus ingat-ingat apa yang kita kata. berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Bertindak nih. Apalagi kalau orangnya lagi emosi gitu, atau Lagi sedih gitu ya ya. lagi sedih, pasti bakal gampang banget nih sakit hatinya. Cerik kok ya. Cerik gue. Lanjut nih ke love language yang ketiga. Ada apa? Ada quality time. Waktu yang berkualitas. Kamu pernah nggak sih lihat sepasang sahabat yang kemana-mana itu selalu bareng terus? Sampai dibilang sama orang di sekitarnya kayak sandal. Kalau Oh. ada satunya nih, pasti sebelahnya ada satunya lagi. Ya kecuali pas pulang dari masjid ternyata hilang sebelah sih. Aduh, kenapa tuh Kak, diambil orang apa gimana nih? Iya diambil orang. Aduh, sedih banget kayaknya. Nah, biasanya orang yang
love language-nya tipe quality time ini, dia orangnya sangat menghargai waktu gitu. Nah, mereka juga biasanya suka ngabisin waktu berdua, baik itu sambil jalan-jalan atau sekedar deep talk gitu di kamar. Nah, itu nggak ada duanya deh pokoknya. Itu udah mereka tuh udah suka banget gitu. Berarti ini waktu benar-benar uang gitu ya. Wih, Iya. berharga banget. Terus hal yang bisa kita pertimbangkan ketika menghabiskan waktu bareng tuh bisa dimulai dari hal kecil gitu kan. Misalnya Iya. kayak kita nih saling ngobrol tanpa memegang handphone atau sama-sama melakukan aktivitas yang melibatkan kita ini bareng-bareng seperti mengerjakan tugas atau sekedar bermain game bersama gitu kan misalnya. Oh iya, kalau ini love language kamu, nah kalian jangan sungkan buat ajak teman kalian ngabisin waktu bareng kalian ya. Jadi nggak selalu kalian yang harus nunggu diajak kok. Ya kan, soalnya love language ini benar-benar bikin kita bahagia banget Iya. karena Tuh. kita bisa menyalurkan rasa rasa sayang kita, rasa cinta kita gitu deh, tapi nggak disalahgunain gitu kan. Kalau dibilang kan tadi kan ada banyak kan gitu deh. Next lanjut ke nomor 4. Ada Waduh. apa? Ada giving gifts. Memberi hadiah, bukan materi atau bukan apa gitu ya, pokoknya nggak ternilai deh nih barang nih secara nggak sadar. Ya, jadi mau hadiahnya dalam nilai kecil atau nilai besar, pokoknya orang ini seneng banget deh kalau dia dikasih hadiah. Kalau Jadi nggak dia kayak suka banget yang ngasih gitu tuh buat iya. dia tuh sayang makanya ngasih barang ya mungkin yang bisa dikenang atau yang habis. Kayak misalnya beri hadiah atau kado buat orang lain tuh biasanya hanya ketika pas orang tersebut ulang tahun tuh biasanya orang-orang. Tapi kalau anak ini nih, kita nggak ulang tahun pun, kita lagi sedih misalnya. Dikasih. Nggak main-main, ini mah bukan main, asli bukan main. Padahal ngasih kado itu kan boleh kapan aja ya kan. Nah ini dia, si giving gifts nih kapan aja. Nah, orang yang love language-nya giving gift ini, mereka menunjukin kasih sayang mereka atau rasa senang mereka dengan memberi hadiah buat orang-orang terdekatnya. Jadi kayak buat sahabatnya, buat orang tua, adik, kakak gitu. Kalau aku nih ya, nggak perlu nunggu pas ulang tahun sih. Ngasih Biasanya ya, biasanya ngasih. kalau ada hal yang dicapai atau perayaan tertentu aja nih, aku bakal ngasih hadiah. Widih, boleh guys. Ingat-ingat aja Kak Ciko, suka ngasih. Iya. Tapi itu kalau lagi ada pencapaian sendiri aja gitu kan. Orang terpenting, tersayang. Aduh. Nah, orang dengan tipe love language giving gifts memberi kamu hadiah bukan dengan harapan kamu berikan hal yang sama juga loh, tapi murni karena memang sayang sama kamu. Nah, gitu. Jadi emang love language itu bahasa cinta kan, cinta kita sayang ke siapa ngasihnya itu. Jadi emang ya benar-benar bikin kita bahagia. Kita bahasa cinta yang gitu, ke orang ngasihnya gitu. Jadi emang apa yang kita mau Sesuai gitu ya. Iya, sesuai gitu ya, dapat sama orang itunya tuh. Jadi nih, misal kamu nyelesain jabatan sebagai ketua Pengurus. OSIS atau pengurus OSIS, atau kalian berhasil masuk kampus favorit kalian. Nah, bisa aja nanti ada hadiah spesial yang ngambilin kamu dari dia nih. Dari sahabat ya, dari sahabat, dari temen ini mah. Nah, hadiahnya tuh bisa beragam, baik yang buatan sendiri atau barang yang udah kamu idam-idamin dari lama loh. Nah, itu tandanya love language dia ini giving gift. Bener-bener, tapi inget ya guys, apapun bentuk hadiahnya, jangan lupa bilang terima kasih untuk orang tersayang kamu. Nah, Gak mandang siapa yang ngasih juga, oke? jadi Gak mandang apa ya namanya tuh, Apa? people don't judge by cover gitu ya. gitu. Jadi ke siapapun harus bilang makasih gitu ya. Iya. Jangan lupa bilang makasih, oke? Siap. Oh. 86. Waduh. Widih. Udah kayak net aja nih, net TV. Nah, yang terakhir. Wih, terakhir 5 minutes. Oh no. Di sekarang bakal next ke nomor 5. Ada apa? Ada age of service. Atau memberi pelayanan. Nah, Ini kayaknya apa nih? emang banyak nih age of service nih yang maksudnya yang tipe dia pengen dapetnya nih. Ya, yang terakhir nih ada act of service, yaitu memberi pelayanan. Nah, orang yang tipe love language ini nih suka banget nih ngasih pelayanan buat kalian atau malah
ngehargain banget usaha kalian dalam melayani mereka gitu. Gitu ya. Berarti kalau aku yang punya, berarti aku menghargai banget usaha ya mereka gitu. Terus kalau Punya apa tuh? aduh. Terus kalau akunya suka banget sama orang itu gara-gara suka di si orang ini tuh suka memberi pelayanan buat kamu gitu, kayak misalnya Temen gitu Kak Ciko ya. lagi jalan gitu ya. Terus itu tuh ada kayu yang ngalangin jalan Kak Ciko, itu kan bahaya kan. Terus aku dengannya udah gitu dengan bahasanya aku nyingkirin kayu itu biar Kak Ciko nggak jatuh. Aduh, Gitu kan, dikit hal kecil kan tapi bikin peka bikin gitu ya. baper gitu kan. Nah, tapi jangan sampai salah nih. Bukan berarti mereka tuh males dan suka nyuruh-nyuruh ya. Buat yang buat yang mau dihargai gitu. Pelayanan yang dimaksud ini maksudnya kayak memudahkan aktivitas atau kegiatan mereka. Nah, benar, memudahkan nih guys. Contohnya apa nih? Misalnya aku sama Kak Ciko lagi main bulu tangkis nih kan. Pas udah selesai dan capek banget, Kak Ciko nawarin, aku mau nitip beli minum nggak? Nah, itu kan hal kecil kayak gitu kan sangat berharga banget loh buat aku tuh. Kamu kayak Kak Ciko tuh menawarkan membantu aku mengerjakan sesuatu, pokoknya berharga banget deh. Kayak aku lagi capek-capeknya, tiba-tiba Kak Ciko datang, mau beli minum nggak? Widih, mantep. Kayak makin sayang sama temen aku ini nih. Aduh. Berarti bukan berarti babu gitu ya? Bukan dong, karena Bukan babu ya guys? iya, karena kita saling menolong-nolong aja gitu. Terus kan emang suka membantu tuh. Aku juga punya contoh nih, Kawa. Apa tuh? Nih misalnya eh, kita lagi di rumah, nah kita nyiramin tanaman nih. Nah, tanpa mama kalian suruh, kalian tuh udah inisiatif gitu. Nah, pasti mama kalian tuh bakal seneng banget gitu, ada yang bantu nyiramin juga. Padahal mama kalian tuh nggak minta, tapi tetap dihargai banget lah usaha kalian tuh, walaupun kecil banget buat kalian bisa jadi besar buat orang lain yang terima gitu. Inisiatif gitu ya, istilahnya mah Iya. hal-hal yang kita nggak sengaja lakuin gitu kan, tapi berharga banget buat orang lain. Jadi pesan dari aku sih jangan sungkan buat bantu orang di sekitar kalian. Ya, buat berbaik. Selama itu tidak menyulitkan kalian, Cil. Ini berbuat baik terus pokoknya Maya. Nah, biasanya kalau orang yang love language-nya acts of service tuh kayak talk less do more gitu, Cil. Wis, ini Kayak lebih mementingkan aksi. itu bahasa kece juga nih. Iya. Ternyata udah habis ya macam-macamnya. Iya nih. Cepet banget ya, Kawa. Oke deh guys, jadi itu dia kelima macam love language yang bisa kamu temui pada diri kamu sendiri maupun orang lain nih guys. Nah, sampai di sini kira-kira kalian paling relate sama yang mana nih, guys? Bisa tulis di komentar ya. Ini di-onin kan nih Kapin? Tenang guys, kolom komentarnya bakal di-onin. Jadi kita bakalan bisa quality time di kolom komentar. Aduh. Di langsung ini mah. Coba kalau boleh tahu, Kawa tuh love language-nya apa sih? Aduh, kalau aku nih ya ada dua. Ya quality time sih, sumpah itu bener. Kayak kamu tuh ngeluangin waktu kamu buat aku tuh udah kayak wow banget. Gitu deh. Terus itu service juga, aku lagi jalan. Ya pokoknya yang hal-hal yang kecil gitu tuh tapi berharga sih buat aku sih. Ya kalau bisa sih aku pepet semuanya sih bisa. Aduh. Tapi enggak kok, cukup dua aja. Gitu deh. Kalau aku sih ya aku paling suka sih acts of service ya. It's of service guys. Action. Aduh, action, lebih penting kan action. Ya, Satu gitu aja deh. nih Kak Ciko. Ya, sama apa ya? Diborong kayaknya ini mah. Word of affirmation deh. Oh, dengan kata-kata guys. Soalnya kayak aku suka gitu kalau orang-orang ngasih ucapan-ucapan gitu buat nih, aku. Kak Ciko suka yang word of affirmation. Berarti kalian ya tinggal itu aja dengan kata-kata puji-pujian tuh. Udah Kak Ciko udah suka, udah sayang langsung Apa ini mah. nih? Maksudnya buat jadi temen gitu. Iya dong. Aduh, jangan salah kaprah ini. Kita Ini masih kecil. agak gimana gitu ya? Oh iya, soalnya ini susah nih guys. Ini bahasanya bahasa cinta, bahasa anak besar. Anak besar. Kita yang cilik-cilik ini mengikuti tren gitu kan, masih marak gitu kan, daripada kita sosokan aja gitu kan, love language,
love language kamu apa, tapi kita nggak ngerti kan, aduh wassalam tuh, malu nanti kalau ditanya anak gede. Ya, jadi ini sedikit informasi aja ya buat kalian, buat semua sobat sobat pedisperi. Jadi FYI for your FYI aja. information. Oke. Wah, udah berapa menit nih ya? Iya, ini udah lama nih ya kalau kita ngobrol bareng gitu di Tapi talk juga aduh quality time. Quality time. Tuh kan love language aku kepake, tuh gimana nggak makin sayang coba sama Kak Ciko. Aduh. Gawat. Belum ke deep talk, tapi nggak di sini dong. Itu rahasia. Di belakangan ya nggak? Ini. Nah, kalau kalian mau tahu kayak love language aku tuh apa sih gitu, kalian tuh bisa nyari di love language test, itu ada di Chrome atau di web, kalian bisa cari lah, pokoknya cari sendiri ya, mandiri lah, masa harus cariin sih, gimana nih? Ini Kalau- ya gimana ya, kalau nggak bisa nanti sendiri ya kita ada web gitu kalau nggak butuh orang. Iya. Bisa juga nanya ke temen, kira-kira aku nih biasanya ngapain sih? Itu tuh love language aku tuh biasanya gimana, aku tuh suka ngelakuin apa gitu. Kayak tadi nih, kita kan nggak ada internet. Aku nanya ke Ciko, Ciko biasanya aku apa sih love language-nya? Kayaknya tadi Kak quality time. Oh iya benar, ternyata kalau dipikir-pikir aku quality time nih masuk. Iya. Gitu. Udah 5 macam selesai. Kita udah bahas love language, LGBT Udah panjang banget ya, udah quality apalagi time ya? banget nih kita sama sobat podisperi. Pokoknya sobat Podisperi. Podisperi, jangan lupa nih sama channel podcast Fasi. Diikutin terus, jangan sampai lepas nih. Iya, tonton juga dong yang sebelumnya yang tema LGBT, ya nggak? Iya. Nah, karena kita sudah malam nih, jadi langsung aja kita cukupin ya kawan. Sekian dan terima kasih teteh AAA nugelis nu kasep nih, aduh geus malam ya teh, jadi kita cukupkan Semalam aja distiris. gitu ya, cukupkan saja tentang love language ini gitu deh. Pokoknya tunggu kapan lagi kita akan melanjutkan topik-topik berikutnya yang lagi hype nih. Segini aja sih Siap. information dari kita ya. Ya, sih. Karena udah, mari kita tutup dengan salam sapa dari Kak Ciko dan Kak Awa. Dadah. Dadah. See you di podcast selanjutnya. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing ini mah langsung.